Bab 2433. Menyelinap ke pusat formasi kapal spiritual. Setelah diusir dari wilayah selatan oleh Jimmy Sen pada waktu itu, Alexius Liu tinggal di Gunung Sihir selama ratusan tahun. Tidak hanya pernah bergabung ke sekte sihir di tempat ini, kultivasinya juga menerobos ke fase penilaian. Hanya karena kemudian hari dia tidak bisa menahan godaan harta karun, dan bertindak pada sesepuh sekte sihir di mana dia berada, sehingga dia mengungkapkan keberadaannya dan hanya bisa melarikan diri ke lautan tak berujung. Oleh karena itu, Alexius Liu sangat akrab dengan Gunung Sihir, termasuk berbagai sekte di dalamnya. Selanjutnya, Erikin akan pergi ke Gunung Sihir dan bergabung dengan Vinolasu. Kebetulan melalui ingatan orang ini, dia bisa memahami situasi di sana, yang mungkin alan berguna. Erikin, napas si kecil Yulita Zhu ini semakin lemah akhir-akhir ini. Aku khawatir dia tidak bisa bertahan lama, jadi harus menanganinya sesegera mungkin. Setelah Erikin meneliti sebentar dan menarik kembali pikirannya, Iblis Fu tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Aku tahu, setelah menyingkirkan para bajingan sekte iblis, aku akan segera menemukan sebuah pulau, lalu menukar darah dan mencuci sumsum untuk Yulita Zhu. Erikin menarik napas dalam-dalam, dia juga mengerti bahwa masalah ini tidak dapat ditunda lagi. Awalnya, menurut perencanaannya sendiri, kemerosotan Yulita Zhu masih bisa bertahan setidaknya 1 atau setengah tahun. Tapi mungkin karena alasan dia berkali-kali memasuki ruang pemurnian obat, dan membuat Yulita Zhu di laut kesadaran pun ikut mengubah alur waktu. Secara tanpa disadari, kecepatan Yulita Zhu melemah jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Erikin. Erikin juga patah hati saat melihat si kecil berbulu ini menjadi semakin lesu dalam kelesuan. Awalnya demi keselamatan Yulita Zhu, dia mengurungnya di istana Kaisar Iblis Lingri, namun dia tidak menyangka orang ini akan menerobos segel dan lari ke sekte Wen Dao untuk menyelamatkannya dengan menggunakan nyawanya sendiri. Akibatnya, dia ditransfer ke daratan dunia dewa dalam keadaan linglung. Dan setelah sampai di tempat ini, Yulita Zhu juga orang yang menerobos tercepat, dan bahkan membawa Ye Zun dan si janggut besar untuk mencarinya. Akibatnya, ketika mereka bertiga akhirnya bertemu, Yulita Zhu malah pingsan, hingga hari ini dia masih jarang bangun. Setelah melewati badai langit dan bumi, kita pun akan segera meninggalkan wilayah laut ini. Kita tidak boleh menunggu sampai Benji Dai mereka mencapai tujuan mereka baru kita menyelesaikan masalah ini. Erikin berpikir diam-diam. Ingatan Alexius Liu juga membawa informasi baik lainnya, seperti penguasaan terhadap kapal spiritual, dan pemahaman tentang lautan tak berujung di luar badai laut. Pulau yang cocok bagi Yulita Zhu untuk menukar darah telah ditentukan, masalah terbesar sekarang adalah menyingkirkan Benji Dai dan yang lainnya. Tapi itu tidak mudah. Jangan lihat Benji Dai masih tidak tahu bahwa dia sudah tahu segalanya. Ketika kedua pihak benar-benar bertindak, satu orang dengan fase penilaian 2 kegagalan ditambah hampir 20 orang dengan fase penilaian yang dipimpin, pasti bisa membunuh semua master obat di kapal hingga penuh mayat di mana-mana. Saatnya mengamati pola dewa di kapal spiritual ini. Erikin berpikir demikian, lalu dia mengangkat tangannya untuk menciptakan sebuah pola spiritual, yang mengubah formasi di dalam kamar. Kemudian dia bergerak dan terbang keluar dari kamar. Dengan cara ini, bahkan jika ada orang yang mengintipnya melalui formasi, pihak lain juga hanya bisa melihat adegan dirinya yang masih berkultivasi di dalam kamar. Di kapal spiritual yang super besar ini, beberapa lantai atas disediakan untuk penumpang, sementara di bagian bawah kapal adalah pusat kontrol formasi super besar yang mempertahankan operasi formasi di sekitarnya. Namun tempat ini merupakan tempat terlarang di kapal spiritual, dengan adanya kultivator sekte iblis yang menjaganya, jangankan masuk ke dalam, orang biasa bahkan tidak bisa mendekatinya.
Eric Kin menempel dua pola dewa di tubuhnya untuk menyembunyikan posisi. Dicocok dengan teknik penyembunyian, napasnya menjadi sangat lemah sehingga orang hampir tidak bisa merasakannya. Dia terbang turun dengan satu demi satu lantai, dan tidak ada satupun kultivator yang merasakan kehadirannya. Setelah datang ke area terlarang di mana orang-orang sekte iblis berada, Eric Kin memperlambat langkah kakinya. Beberapa pola formasi yang diatur di tempat gelap oleh pihak lawan semuanya ada dalam ingatan Alexius Liu. Meski begitu, Eric Kin juga mengaktifkan mata dewa dan memindai ke kiri dan ke kanan. Benar saja, sekte iblis bukan begitu tanpa khawatir terhadap bawahannya. Di tempat di mana tidak diketahui Alexius Liu, masih ada sastra jimat yang digunakan untuk memberi peringatan. Setelah istirahat dengan singkat di sini, Eric Kin mengangkat tangannya dan mengukir sebuah pola dewa di kehampaan yang memancarkan aura misterius, kemudian jatuh di kehampaan di depannya. Di bawah mata dewa, pola-pola terlarang yang berkilauan samar-samar semuanya padam untuk sementara. Fungsi dari pola dewa ini adalah untuk memblokir sedikit efek dari beberapa pola formasi dengan tanpa mengejutkan lawan. Meski tidak bisa bermanfaat pada formasi-formasi besar dengan kekuatan dahsyat itu, tapi tidak ada masalah sama sekali untuk menghadapi formasi sastra jimat biasa di kapal spiritual. Setelah melewati tempat ini, Eric Kin berhasil memasuki pusat kontrol formasi di kapal spiritual. Ini adalah sebuah ruangan besar, seperti aula istana. Di tengah ruangan, ratusan batu roh memancarkan cahaya Reiki, dan Reiki itu menyebar ke seluruh sudut kapal spiritual melalui berbagai pola formasi yang penuh di sekitarnya. Dan di bawah mata dewa Eric Kin, kali ini dia juga melihat dengan jelas penampilan lengkap tiga pola dewa. Sebelumnya di kapal spiritual, Eric Kin sudah dapat menyadari keberadaan pola dewa melalui aura unik dari pola dewa. Ditambah pola dewa kelahiran sendiri yang sempurna, mereka menghasilkan induksi terhadap satu sama lain. Namun, baru pertama kali dia tahu bahwa apa fungsi sebenarnya dari pola-pola dewa ini. Setelah dipindai dengan mata, Eric Kin tidak asing dengan dua pola di antara tiga pola dewa, dua-duanya berada di dalam 3.600 pola dewa, sementara satu lagi bukan pola darinya. Tapi, Eric Kin sudah memecahkan dua pola dewa dalam rantai pola dewa. Pemahamannya tentang pola dewa tidak sebanding dengan masa lalu. Setelah menelitinya dengan cermat, dia pun secara kasar memahami fungsi pola dewa ini. Penyembunyian, kekokohan, dan pengekangan. Inilah masing-masing fungsi dari tiga pola dewa. Saat ini badai langit dan bumi masih belum hilang, dan pola dewa yang bertanggung jawab untuk memperkuat kapal spiritual, paling sering berkedip dan juga memiliki kecemerlangan paling terang. Dua yang pertama adalah dukungan bagi kapal spiritual untuk berlayar di laut badai, tetapi yang ketiga seharusnya terkait dengan rencana sekte iblis. Mata Eric Kin berbinar. Kalau tidak peduli dilihat dari pandangan manapun, pola dewa jenis pengekangan tidak akan ada hubungan dengan masalah melintas tempat-tempat berbahaya. Setelah mengetahui jenis pola dewa, pikiran yang dihasilkan Eric Kin secara seketika adalah mengubah pusat kontrol formasi. Jika pola dewa dari kapal spiritual yang dipercayakan oleh sekte iblis tiba-tiba terjadi perubahan lain saat mendesaknya untuk mengambil tindakan, apa yang akan terjadi? Semacam rasa penantian melintas di hati Eric Kin. Pola dewa juga digambarkan oleh kultivator, merupakan keberadaan yang lebih kuat dari pola formasi, tetapi prinsipnya tidak jauh berbeda. Formasi bisa menghancurkan atau bahkan membalikkan efek formasi melalui cara mengubah pola formasi, pola dewa juga bisa. Selain itu, ketika Eric Kin melakukan spekulasi terbalik dan memecahkan rantai pola dewa sebelumnya, dia menggunakan cara serupa. Tapi sayang sekali, harus meneliti pola-pola dewa ini terlebih dahulu, tidak bisa langsung mengubahnya,
dan kalau mau masuk ke pusat kontrol formasi, mau tidak mau akan menyentuh dan mengaktifkan formasi, jadi harus cari sebuah kesempatan yang tepat. Eric Kin bergumam. Tetapi, beberapa iblis monster yang dia tinggalkan napas sebelumnya, semuanya menyimpan kartu kehidupan di tangan mereka. Dan baru kemarin, salah satu dari mereka meninggal. Ini mungkin kesempatan yang bagus. Setelah beberapa iblis monster ini disuapi pil dewa olehnya, tidak peduli berdasarkan kekuatan atau napas, mereka jauh lebih unggul dari iblis monster lainnya yang bertahan hidup dalam badai langit dan bumi, dan kemungkinan mereka dibunuh dengan cepat oleh iblis monster lain tidak besar. Kemungkinan terbesar adalah sekelompok orang yang melacaknya itu menemukan iblis monster dengan cara mengikuti napasnya. Tunggu dulu. Jika bukan itu masalahnya, sekarang masih ada beberapa hari sebelum meninggalkan area badai laut, dan bisa pikirkan cara lain. Bersambung.